Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari keluarga Hotman Sitompul dan Desire yang kian hari makin memanas. Lalu, bagaimana kelanjutan nasib Desire setelah diusir dari rumah? Selanjutnya kabar terbaru datang dari Billy Syahputra yang sedang menjalani diet seusai dikabarkan putus dengan Amanda Manopo. Terakhir, kabar terbaru datang dari Tia Aristia yang ingin menjalankan program bayi tabung demi mendapatkan anak perempuan. Lalu, bagaimana tanggapan dokter kandungan tentang langkah yang diambil Tia? Sering membagikan momen mesra di media sosial, bahkan membuat netizen banyak yang iri melihat momen romantis mereka berdua. Siapa sangka, kini kehidupan rumah tangga Desire dengan pengacara kondang Hotman Sitompul yang sudah terjalin 20 tahun lamanya terancam bubar. Bahkan, Desire sudah menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Di samping itu, Hotman sebagai kuasa hukum Desire belum mengambil langkah lebih lanjut karena masih memantau perkembangan selanjutnya. Selain itu, dalam kasus ini tidak ada kekerasan, akan tetapi suami Desire Hotman Sitompul tak pernah mengunjungi atau berkomunikasi dengannya sejak 2 bulan lalu. Kita jangan dulu bicara orang ketiga. Ini fokus kepada ibunya. Hotman bukan ketiga. 1000-an ada, orang ke 1000, ke 200 ada. Setiap hari di gue wanita cantik. Ya kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan. Apakah memang sudah waktunya secara hukum atau tidak? Ya Bu ya? Ya. Nggak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Jawabannya apa? Coba, biar dari kaput apa jawabannya? Sumpah atau bagaimana? Itulah jawaban atas tanggapan dari Cynthia Hotman yang mengatakan bahwa Desi yang pergi. Kalau Desi yang pergi, nggak mungkin dong 2 bulan penuh tidak dikunjungi, tidak dijemput, tidak dihubungi, tidak ada WA. Sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum Desire, Hotman mengaku kliennya datang kepadanya untuk curhat tapi sambil menangis. Terlepas dari itu, Hotman menginginkan agar rumah tangga Desire dan Hotman Sitompul bisa kembali utuh seperti sedia kala. Kita lihat dulu perkembangan, kita menunggu waktu. Ya pokoknya ada, ya itu tadi yang dia, ya apa tadi yang diceritakan itu semua kita lihat tanggal 7 dan kita lihat perkembangan. Ya ini kan kehidupan suami istri. Kalau mereka nanti berubah pikiran ya silahkan. Kita juga menghimbau agar kalau bisa rukun lagi gitu loh. Presenter tampan sekaligus mantan kekasih Amanda Manopo, siapa lagi kalau bukan Billy Syahputra. Kabarnya, Billy kini rajin olahraga dan sedang menjalani program diet. Bahkan dari berat badan sebelumnya, Billy sudah menurunkan 8 kg. Pasca sakit, Billy Syahputra memilih diet dan mengurangi karbo terutama nasi. Yang biasanya makan nasi 2 kali sehari, Billy memilih makan nasi sehari sekali. Di samping itu, Billy tak memiliki motivasi dalam menjalankan dietnya, ia hanya berniat tampil lebih kurus dari sebelumnya. Badan turun, iya karena sering olahraga. Karena ideal kan. Udah Kamera mana? minggu sekali olahraga. Jadi, alhamdulillah berat badan turun 7-8 kiloan. Kurang lebih 2 bulan sih. Ini 2 bulan yang lalu. Memang program. Waktu itu kan memang sempat sakit kan. Waktu anak-anak kena juga gitu. Maksudnya anak-anak trail kena juga. Hampir semua anak-anak trail kena. Dan akhirnya saya masuk rumah sakit. Ya udah sekalian aja kalau gitu. Kalian diet aja lah, kurangi karbo gitu. Biasanya kalau makan tuh sehari minimal 2 kali, itu pun makan nasi, maksimal 4 kali. Tapi kali ini 2 bulan terakhir ini sehari sekali, tetap makan nasi gitu. Tetap makan nasi banyak, tapi gak lebih dari sekali gitu. Nggak ada sih, nggak ada target yang pengen dicapai, memang pengen ngurusin aja sih biar. Selain itu, kabar retaknya hubungan Billy dengan Amanda Manopo sudah terdengar luas. Bahkan kini Billy sedang dekat dengan Sinen Cantik, salah satu program TV, yakni Memes Prameswari hingga kabar kedekatannya dengan Hilda. Namun, Billy mengaku hanya berteman saja. Iya, kalian kan orang TV lah, lebih tahu lah. Jadi semua berteman lah gitu. Kalau misalkan ada berita-berita di luar sana yang tentang gua gimana ya udahlah, terserah kalian mau bilang seperti apa, mau dibilang gua ini itu segala macam, terserah kalian. Jadi intinya ya semua teman lah gitu. Aduh, ya ampun, ya udahlah, enggak lah.
Jadi gimana ya, teman apa namanya, ini udah menjadi profesional gue dalam pekerjaan gue ini. Teman-teman makasih ya. Artis cantik Tia Aristia bercerita tentang pertumbuhan kedua buah hatinya yakni Kanaka dan Kalundra yang semakin aktif dan lucu. Tia pun mengungkapkan keinginannya untuk menambah anak perempuan. Perjuangan Tia untuk mendapat momongan nyatanya tidak mudah dikarenakan masalah medis. Tia menjalani program bayi tabung untuk memiliki kedua anaknya tersebut. Meski sempat mengalami kegagalan dalam program tersebut, namun dirinya tidak ingin berlarut dalam kesedihan dan terus berusaha seoptimal mungkin. Kini, Tia mengaku sedang mempersiapkan diri untuk menjalani program kehamilan anak ketiga. Ia pun memfokuskan diri dalam menurunkan berat badannya hingga menjalankan pola hidup sehat. Iya, alhamdulillah tumbuh kembang anak-anak udah optimal banget ya, dari anak yang pertama sampai anak yang kedua. Yang kedua tuh lagi lucu-lucunya banget karena memang udah mulai masuk dari 1 kata, sekarang udah mulai 2, bahkan udah 3 kata. Jadi lagi lucu-lucunya banget. Terus udah gitu mereka udah bisa minta adik kan ya. Jadi ini juga kan aku kemarin ngejalanin pola hidup sehat biar aku bisa lebih oke lagi supaya aku bisa mendapatkan anak ketiga gitu. Iya, kalau aku kan memang basically untuk bisa punya anak itu memang harus ekstra usaha. Jadi anak pertama pun itu aku menjalani proses bayi tabung di Morula, terus udah gitu proses yang kedua juga gagal. Lalu proses yang ketiga itu alhamdulillah dapat anak kedua aku, Kalundra. Nah nanti ini yang ketiga ini lagi harap-harap cemas gitu karena kemarin juga pas dicek ternyata aku udah mulai ada masa subur tanpa bantuan obat hormon gitu. Jadi insya Allah nanti kedepannya sambil kita mencoba alami, tapi aku mulai mempersiapkan proses untuk bayi tabung yang selanjutnya. Sebenarnya mungkin bukan kecewa sih, tapi yang namanya kalau bayi tabung atau mungkin program hamil apapun itu udah pasti ada 2 kemungkinan berhasil ataupun tidak berhasil. Itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau misalkan kemarin yang aku rasakan pas aku nggak berhasil itu ya pastinya ada down-nya sedikit ya. Cuman aku tuh tipe orang yang nggak mau terlalu kayak berlarut-larut, jadi down sebentar, ngumpulin energi lagi, terus aku usaha lagi. Alhamdulillah yang ketiga berhasil. Iya nih, pengennya sih segera ya. Insya Allah sih dalam waktu dekat ini ada beberapa memang treatment yang harus aku lalui lagi. Cuman kan memang kemarin baru nurunin berat badan, jadi aku harus benar-benar steady dulu berat badannya selama 1 atau 2 bulan, baru habis itu aku bisa melanjutkan program selanjutnya gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan aja kebobolan kebobolan duluan. Kalau misalnya enggak ya udah kita lanjutin bayi tabungnya. Aku masih punya 3 simpanan embrio. Justru memang pengen program satu lagi karena memang pengen perempuan gitu. Jadi doain aja ya. Di samping itu, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Ivan Rizal sini yang menangani langsung Tia menjelaskan bahwa Tia merupakan pasien yang patuh dalam menjalani program kehamilan. Dengan patuh Tia menerapkan perbaikan gaya hidup sehat yang merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk keberhasilan program kehamilan. Ya kalau kita lihat dia sebagai pasien yang sangat patuh sama sama saran dokternya, itu benar-benar berupaya kuat dia dengan olahraga, dengan perbaikan gaya hidup, dan kelihatan sekarang bahwa dengan appearance, berat badan yang lebih rendah ya, lebih turun, dan itu memberikan yang pasti lebih baik untuk dia mulai program. Malah saya dengar katanya siklus haidnya udah teratur lagi, itu udah bagus. Kalau memang kita bicara memang pasien-pasien atau ya karena dia udah lama sama kita di rumah sakit Bunda ya, jadi dia udah sangat dekat banget. Kita tanya ada ini atau segala macam ya, kita berikan advice bahwa salah satu hal yang paling bisa dipersiapkan untuk mulai program adalah dengan perbaikan gaya hidup. Itu